warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kota Mataram Angkatan 18 Kelompok 2. Bersama saya Lili, Saya Iin. Saya Gede. saya Ayu. Dan saya Arif. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dalam bentuk mind mapping. Lihat mind mapping kita ya. Wawasan kebangsaan tidak terlepas dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Dimulai berkumpulnya puluhan anak muda di Aula Stovia tanggal 20 Mei 1908, sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo diketuai oleh Sutomo. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, tepatnya 25 Oktober 1908, didirikannya Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal dengan PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama menggunakan istilah Indonesia. Tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. 2 tahun berikutnya, tepatnya tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada kongres tersebut lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bertumpah darah satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yakni bahasa. Perlu diingat dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia adalah berdirinya PPKI dan BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang terkait tata pemerintahan Indonesia yang merdeka, sementara tugas utama PPKI adalah melanjutkan kerja BPUPKI serta mempersiapkan pemindahan kekuasaan atas Indonesia dari pihak Jepang ke bangsa Indonesia. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsensus dasar berbangsa dan bernegara dan identitas negara. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar dan identitas negara. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia dalam bermasyarakat. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum negara yang disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara Indonesia itu sendiri. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Selanjutnya yaitu identitas negara. Identitas negara berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, dan sebagai landasan negara. Bendera. Bendera negara Indonesia yaitu Sang Saka Merah Putih. Memiliki 2 warna, yaitu merah dan putih, di mana merah berarti berani dan putih berarti suci. Bahasa. Bahasa resmi dan sekaligus bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, di mana setiap suku memiliki bahasa mereka masing-masing. Kemudian lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh W.R. Supratman. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Sejarah bela negara. Sejarah bela negara dimulai ketika Belanda melakukan agresi militer kedua. Saat itu Belanda mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Agresi ini diawali dengan tentara Belanda yang ingin menguasai Yogyakarta, di mana Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Menindaklanjuti kabar tersebut, Presiden Soekarno langsung bertindak dengan menugaskan Menteri Kemakmuran yaitu Safrudin Prawira Negara untuk membuat kelompok PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Ancaman. Ancaman yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai kondisi, tindakan, potensi baik ilmiah atau hasil suatu rekayasa berbentuk fisik atau non-fisik berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan, mulai dari kepentingan personal hingga kepentingan nasional. Kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini di sini diartikan sebagai kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Pengertian bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang pertama, cinta tanah air. Cinta merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu sesungguhnya setiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek, yakni aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, maupun pada lingkup pekerjaan. Indikator nilai dasar bela negara yang pertama adalah indikator cinta tanah air. Indikator cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa sikap seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik,
menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap seperti paham nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa bersyukur serta berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari produk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.